Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Hatching 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita pun langsung diarahkan kepada sebuah keluarga kecil yang hidup di negara Finlandia, di mana terdapat seorang ayah bernama Jani, seorang ibu bernama Sofia, si anak perempuan bernama Tinia, dan seorang anak laki-laki bernama Matias. Dengan kehidupan yang rukun serta berbahagia, Sofia selaku ibu pun sangat sering mengupload video-video ketentraman ini ke dalam sosial media. Terlebih, ia juga sangat membanggakan Tinia yang sedang mempersiapkan diri untuk berlomba di bidang gimnastik. Namun, pertanda buruk harus muncul secara tiba-tiba setelah mereka menyadari kalau terdapat seekor burung yang baru saja menabrak jendela dari rumah itu. Bahkan, burung tersebut juga memporak-porandakan seisi rumah sampai-sampai seluruh perabotan harus rusak dalam sekejap. Disinilah Tinia yang berhasil menangkap si burung pun langsung menyerahkan burung itu kepada ibunya. Tapi siapa sangka, bukannya dilepaskan kembali, leher burung tersebut malah dipatahkan oleh ibunya. Setelah tewas, Tinia juga disuruh untuk membuang burung itu ke tempat sampah tanpa adanya rasa kasihan sama sekali. Di saat yang bersamaan, Tinia tidak sengaja melihat tetangga barunya yang bernama Rita. Rita beserta keluarga baru saja pindahan pada hari ini dan ia juga memiliki seekor anjing. Malam harinya secara rutin Tinia selalu membantu ibunya untuk menidurkan Matias alias si anak paling kecil. Tidak lupa juga sesi mengedit video pun harus dilakukan bersama-sama demi menghindari adanya footage-footage yang tidak diinginkan. Ja miten ihanaa se voi olla. On kohta luvassa ensimmäiset kilpailut. Namun anehnya, belum sampai satu hari, Tinia pun tidak lagi melihat seekor burung yang belum lama ini sengaja ia buang ke tempat sampah. Saat dicari-cari di sekitar halaman rumah, Tinia juga mulai mendengar suara berisik dari burung itu, yang ternyata belum benar-benar tewas sama sekali. Terlihat jelas burung tersebut hanya terkapar tak berdaya serta terlihat kesakitan sambil terus berkicau di sarangnya. Hanya saja dari sinilah Tinia juga dibikin sadar bahwa di masa-masa kritisnya burung itu masih saja menyempatkan diri untuk menjaga sebuah telur yang belum lama ia keluarkan. Merasa harus bertanggung jawab, Tinia pun langsung membawa telur kecil itu ke dalam rumah serta menaruhnya di bawah sebuah boneka beruang yang cukup besar. Ya, pada awalnya sih semua aktivitas masih berjalan lancar-lancar saja ya. Tinia juga terlihat sibuk dengan segala persiapannya menjelang perlombaan gimnastik antar murid. Usut punya usut, Rita yang merupakan tetangga barunya juga berpartisipasi dalam perlombaan itu. Singkat waktu, Tinia yang baru saja pulang dari sekolah pun tidak sengaja melihat ibunya sedang bermesraan dengan seorang tukang servis bernama Tero. Tinia yang masih polos dan juga lugu itu langsung membuat ibunya tidak sungkan-sungkan untuk bercerita tentang Tero. Memang luar biasa bukan? Sebuah keluarga yang nampak terlihat tentram dan bahagia setiap harinya ternyata sudah menyimpan sebuah kebusukan. Di samping itu, tidak ada satupun orang yang tahu kalau Tinia sudah menyimpan sebuah telur selama berhari-hari, serta terlihat semakin besar di setiap waktunya dan akan terus bertambah besar. Besarnya sendiri tidaklah main-main, yang dimana ukurannya sudah melebihi ukuran dari perut boneka milik Tinia. Akan tetapi, rasa penasaran itu pun harus tertutupi dengan rasa pedih dalam sekejap setelah ibunya Tinia sengaja bercerita kalau ia sudah jatuh cinta dengan Tero. Jelas saja, Tinia yang mendengar hal ini pun langsung merasa sedih meski ia selalu menutupinya dengan senyuman. Yang tanpa disangka, sejak hari itulah tetes demi tetes air mata milik Tinia selalu menyelimuti telur raksasa itu di setiap malamnya. Dan yang bikin kaget, dengan ukuran yang sudah terlalu besar, telur itu pun terlihat mulai menetas secara tiba-tiba. Sampai harus membuat Tinia merasa ketakutan serta bersembunyi di dalam lemari. Dari apa yang ia saksikan, terlihat jelas kalau seekor anak burung raksasa baru saja keluar dari dalam telur itu. Yang berujung kamarnya Tinia harus berantakan dalam sekejap, sampai-sampai membuat si ayah merasa curiga.
Namun Tinia hanya bisa berbohong dengan berkata kalau seekor burung kembali menabrak kaca jendelanya. Saat esok malam, jendela yang baru saja ditambal itu masih saja memberikan rasa penasaran kepada Tinia. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Tinia mulai dibikin heran sendiri kok bisa seekor burung harus menetas sebesar ini. Tidak sampai di situ, burung tersebut juga merasa nyaman dengan Tinia yang mau gak mau dimulai hari itu, Tinia harus bergegas untuk memberikan perhatian khusus. Tapi celaka, keberadaan burung tersebut juga memberikan dampak buruk bagi Rita alias tetangganya Tinia. Bayangkan saja, nggak ada angin, nggak ada hujan, satu-satunya anjing yang dimiliki Rita malah harus dimangsa oleh burung tersebut. Anehnya lagi, burung itu juga sangat-sangat doyan dengan bekas muntahan dari seorang Tinia. Belum diketahui apa alasannya, tapi yang jelas Tinia pun langsung mengubur jasad dari anjingnya Rita. Ketika hari berganti, terlihat kalau Tinia sedang berjalan pulang dengan Rita. Ya, walaupun mereka ini akan bersaing di dalam perlombaan yang sama, tapi hal tersebut tidaklah membuat Rita merasa kesal dengan Tinia. Namun apa boleh buat, Rita sama sekali nggak sadar akan kematian anjingnya. Dan secara terbalik, kesadaran itu malah diketahui oleh Matias sampai-sampai ia sengaja menunjukkan jasad dari si anjing kepada kedua orang tuanya. Sudah jelas, hal ini juga menunjukkan kalau Matias memang mengetahui keberadaan dari seekor burung yang selama ini disembunyikan oleh si kakak. Tapi Matias tidak ingin memberitahu keberadaan burung itu dengan tujuan agar Tinia tidak dimarahi sama sekali. Alhasil, Tinia hanya bisa berkata kalau ia sengaja membunuh anjingnya Rita akibat rasa kesal, dikarenakan kedua tangannya nyaris digigit pada saat mereka bertemu. Dan sejak kejadian itulah, Tinia pun menyempatkan diri untuk menghukum burung tersebut meski pada akhirnya ia mulai merasa tidak tega. Saking tidak teganya, Tinia juga sengaja untuk memakan makanan burung demi bisa memuntahkannya kembali agar segera disantap oleh burung tersebut. Pada saat yang bersamaan, Tinia mulai menyadari kalau burung yang ia rawat juga menumbuhkan helai-helai rambut tepat di kepalanya. Padahal kalau dipikir-pikir, tidak ada satupun burung yang mampu memiliki rambut seperti manusia. Jelas keanehan itu secara terus-menerus mulai berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Di sisi lain, kematian anjingnya Rita juga selalu ditutupi oleh keluarga ini serapat mungkin. Tidak peduli apa yang terjadi dengan anjing tersebut, Tinia hanya peduli dengan pertumbuhan seekor burung yang ia rawat. Sampai-sampai seluruh wujud burung itu sudah terlihat mirip dengan anak manusia. Sayangnya, keberadaan burung berparas manusia itu pun sangat-sangat membahayakan bagi orang lain. Nggak perlu waktu lama, ancaman tersebut akan segera dirasakan oleh Rita yang notabene sudah dianggap saingan oleh Tinia sendiri. Setelahnya, Tinia pun mulai menyadari kalau pertumbuhan burung itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Dengan terlepasnya tulang rahang dari burung itu, bisa dipastikan sebentar lagi Tinia akan melihat wujud yang benar-benar berbeda. Kemudian pagi pun tiba yang dimana si ibu mulai berkata kalau ia akan pergi ke rumah Tero sambil mengajak Tinia. Anehnya pembicaraan tersebut tidak membuat Jani marah sama sekali. Ya, memang gak habis pikir, entah perasaan apa yang harus dihadapi oleh Tinia pada saat ini. Tapi yang jelas, ia pun langsung diajak ke rumahnya Tero tanpa pernah tahu bahwa ibunya itu sudah memiliki anak dari pria lain. Di saat hari berganti, segala aktivitas pun harus terhenti dalam sekejap.
setelah ibunya Tinia mulai mendapatkan kabar dari guru gimnastik. Itu semua terkait dengan musibah yang dialami oleh Rita dan terlihat jelas kalau Rita harus kehilangan salah satu tangannya. Atas apa yang baru saja ia lihat, Tinia pun langsung meluapkan rasa frustasinya kepada burung tersebut. Ia tidak pernah menyangka kalau apa yang ia simpan di dalam unek-uneknya ternyata bisa dirasakan juga oleh burung itu. Hari demi hari dilalui, seluruh wujud dari burung itu pun mulai benar-benar menyerupai seorang Tinia. Tidak bisa dipungkiri, ikatan batin di antara mereka berdua sudah membuat kesamaan biologis yang sangat mirip. Sampai pada akhirnya, tibalah di suatu momen di mana Tinia akan mengikuti perlombaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh ibunya. Hanya saja, segala persiapan yang dilakukan oleh Tinia ini harus berujung kepada sia-sia setelah ia mulai merasakan apa yang sebentar lagi akan diperbuat oleh burung peliharaannya. Terlihat jelas kalau burung itu berniat untuk menewaskan si bayi yang tidak salah apa-apa, sampai-sampai Tinia sendiri harus panik pada saat itu. Pada malam harinya, segala hal pun akan semakin memburuk setelah Tinia memutuskan untuk bergegas mandi. Disinilah kita diperlihatkan kepada ibunya Tinia yang baru saja masuk ke kamar anak perempuannya. Saking miripnya dengan Tinia, Sofia sama sekali nggak sadar kalau sosok tersebut bukanlah anaknya. Usai kericuan tersebut, Sofia pun langsung mengajak anaknya itu untuk memburu sosok misterius itu. Begitu juga dengan Jani beserta Matias yang turut diajak untuk memeriksa tiap-tiap sudut dari rumah ini. Sayangnya, malapetaka harus terjadi dalam sekejap ketika Sofia secara tiba-tiba mulai diserang oleh burung itu. Tidak banyak yang bisa ia perbuat dalam keadaan tersebut sampai-sampai Tinia sendiri harus turun tangan. Yang sayangnya, maksud itu tidaklah disetujui oleh Tinia serta berujung anak perempuan tersebut harus tertusuk oleh ibunya sendiri. Apa boleh buat, kalau udah kayak begini sih tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh mereka semua. Satu-satunya anak perempuan yang sudah mereka besarkan selama ini harus tewas tepat di hadapan sang ibu yang telah melahirkannya. Namun kematian Tinia pun sudah menjadi kelahiran yang baru bagi burung tersebut, serta menandakan bahwa ia akan menjadi Tinia yang berikutnya dengan persentase kesamaan sebesar 100%. Dan pada titik ini, terdengar jelas kalau burung itu sudah bisa memanggil Sofia dengan sebutan ibu. Ya, bisa gue simpulkan tanpa disadari kejadian ini merupakan karma dari apa yang sudah dilakukan oleh Sofia sejak di awal film. Ia sengaja menewaskan seekor induk burung yang jelas-jelas sebentar lagi akan memiliki anak. Alhasil, si anak burung pun harus ditinggal pergi oleh ibunya tanpa adanya penjagaan sama sekali. Dan sejak hari itulah, semuanya pun mulai terbayar lunas secara perlahan tepat setelah alam mulai bekerja dengan caranya sendiri. Yang berakhir pada sebuah kejadian Sofia harus ditinggal pergi oleh anaknya serta harus digantikan dengan anak dari si induk burung yang sudah meninggal. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Hatching 2022. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.